pintar saja tidak cukup, harus punya wisdom juga. Saya yakin di tahun 2021 akan balik recover, akan turn around, balik lagi seperti kinerjanya tahun 2019. Di masa pandemi ini saya bukan hanya menambah saham lama, tapi saham-saham yang baru pun saya beli. Itu adalah peluang emas bagi saya. Di mana saya bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ini murah saya beli, ini murah saya beli, ini murah saya beli, hampir beli terus. Dan dari Maret sampai sekarang masih terus melakukan pembelian, Pak. Sekarang masih terus melakukan pembelian setiap hari. Seluruhnya dibelikan saham. Dan jumlahnya besar. Misalnya dia beli saham Apple, itu nilainya sekarang 100 miliar dolar dalam 100 miliar dolar dalam satu saham. Hemat itu pangkal kaya, dan investasi juga pangkal kaya juga. Jadi kita hemat, hidup hemat, sederhana, sehingga kita bisa menyimpan uang banyak, diinvestasikan, dan hasilnya bisa jadi besar. Investasi dia bukan kecil-kecil, satu saham besar-besar ya, di Coca-Cola, di Bank of America, di Apple, dan lain-lain ya. Jadi lebih dari 10% dari kekayaannya dibelikan satu saham. Menjadi seorang investor saham itu hanya sangat mudah dan sederhana ya. Tidak harus dia punya CFA atau dia memiliki gelar yang tinggi ya, karena makin dia punya CFA, makin dia pendidikannya tinggi, makin nggak berani beli saham sepertinya. Sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. I own some shares sebagai portfolio investing ya di Google, because I'm very impressed with Google. I invest in Apple, Elon Musk, Tesla. Bagi kalian yang sudah mulai menabung saham, terutama saham-saham luar negeri seperti Apple, Google, atau Facebook, silahkan komentar di kolom komen. Dan bagi kalian yang belum, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Betul Pak, pintar saja tidak cukup, harus punya wisdom juga. Do not take yearly result too seriously, instead focus on 4 or 5 years averages. Average. Wisdom ini sangat benar sekali ya, terutama di saat pandemi ini di tahun 2020 banyak perusahaan-perusahaan publik yang labanya turun tajam, ya. Tentu saja kita tidak boleh lihat hanya tahun 2020 satu tahun. Kita harus lihat ke belakang 4-5 tahun, itu yang Warren Buffett katakan. Contohnya ada satu perusahaan yang di tahun 2020 labanya menurun 99,7%. Labanya menurun 99,7%. Tetapi kalau kita lihat perusahaannya 5 tahun ke belakang, maka labanya meningkat terus, bertumbuh, growing dari 300 miliar menjadi 400 miliar, menjadi 500 miliar, menjadi 600 miliar, menjadi 700 miliar. Tapi di tahun 2020 karena ada pandemi, labanya menurun 99,7%. Harga sahamnya pun jatuh karena menurun 99, jadi sangat murah sekali. Tetapi yang saya lakukan seperti yang Warren Buffett katakan, saya nggak lihat yang 1 tahun itu, yang tahun 2020, saya lihat yang
4 tahun ke belakang, 5 tahun, terus bertumbuh dari 300 miliar, 400 miliar, 500 miliar, 600, 700 miliar. Dan saya terus membeli perusahaan itu, saya beli. Karena saya yakin di tahun 2021 akan balik recover, akan turn around, balik lagi seperti kinerjanya tahun 2019. Di masa pandemi ini saya bukan hanya menambah saham lama, tapi saham-saham yang baru pun saya beli. Itu adalah peluang emas bagi saya. Di mana saya bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan harga yang murah. Itu adalah peluang emas bagi saya. Ini murah saya beli, ini murah saya beli, ini murah saya beli, hampir beli terus. Dan dari Maret sampai sekarang masih terus melakukan pembelian, Pak. Sekarang masih terus melakukan pembelian setiap hari. Sampai hari ini setiap hari saya membeli saham. Biasa dia bilang simpanlah seluruh telur di dalam satu keranjang. Ini sangat bertentangan dengan para pakar-pakar keuangan. Kata-kata Warren Buffett ini sangat bertentangan dengan sekolah-sekolah bisnis di dunia. Karena pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi, ya. Mengajarkan diversifikasi yang mengatakan don't put all eggs in one basket, ya. Mereka, para pakar-pakar keuangan di dunia ini mengajarkan kalau punya uang 20% taruh di deposito, 20% taruh di emas, 20% dibelikan properti, 20% dibelikan obligasi, 20% dibelikan apa, ya. Tapi Warren Buffett mengatakan taruhlah uangmu dalam satu keranjang, ya. Sepertinya Warren Buffett bukan sekedar ngomong, tapi betul-betul dia lakukan. Hampir uangnya seluruhnya uang Berkshire Hathaway yang nilainya mungkin 600 miliar dolar, seluruhnya dibelikan saham. Dan jumlahnya besar. Misalnya dia beli saham Apple, itu nilainya sekarang 100 miliar dolar dalam 100 miliar dolar dalam satu saham. Jadi dia mengatakan simpanlah, keep all your eggs in one basket. Simpanlah semua telurmu itu di dalam satu keranjang. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu diperlukan untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, maka kita harus melakukan diversifikasi. Tetapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Tidak pernah satu lot pun yang saya jual. Banyak orang menuduh saya adalah bandar, katanya. Orang yang mengatakan saya bandar, dia malu sendiri. Karena bandar itu kan aktif jual beli saham. Nah, kalau setelah dia menuduh saya bandar, kemudian dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual satu lot pun, kan pasti tahu. Dia lihat saham saya bertahun-tahun nggak pernah dijual. Itu namanya bukan bandar, itu betul namanya sleeping investor. Biarlah saya diamkan saja, biarlah dia nanti malu sendiri. Dia malu sendiri yang menuduh saya demikian karena ada jejak digital, ya. Jadi dia mungkin malu sendiri. Lah, kok saya nuduh Loh Keng Hong bandar, padahal kalau saya lihat sahamnya dia nggak pernah jual satu lot pun, gitu. Dahulukan menabung daripada belanja, ya. Ya biasa, itu dulu waktu saya masih bekerja, gajinya masih kecil, ya tentu saja begitu dapat gaji, uang itu ditabung dulu, ya, bukan dibelanjakan dulu, ya. Karena hemat itu pangkal kaya, dan investasi juga pangkal kaya juga. Jadi kita hemat, hidup hemat, sederhana, sehingga kita
bisa menyimpan uang banyak, diinvestasikan dan hasilnya bisa jadi besar. Jam tangan saya yang 600.000 saya beli Seiko, udah saya pakai dari tahun 2005, sudah 15 tahun. Nggak saya ganti-ganti Pak, karena belum rusak-rusak itu. Seiko itu nggak, udah 15 tahun pakai nggak rusak-rusak ya. Terus saya juga beli HP yang 200.000, saya datang ke toko HP, kemudian saya tanya, HP mana yang kepada penjual toko, di penjual HP itu, saya tanya HP yang paling murah berapa? Kemudian dia keluarin Nokia itu, ini Pak, HP yang paling murah 200.000. Ya udah saya beli ini aja, saya bilang. Begitu saya bayar, anak saya komen, Pak, jangan-jangan kosnya Nokia 200.000 nggak dapet tuh Pak, katanya. Ya saya kan untuk telepon ke pialang saya, untuk order beli, jadi nggak perlu HP-HP yang canggih yang 200.000 juga saya pakai dan suaranya jelas. Begitu Pak. Memang sudah menjadi gaya hidup hemat dan sederhana. Tapi orang-orang yang rumahnya besar belum tentu lebih kaya dari saya ya. Karena dia punya uang, uangnya dibelikan rumah. Tapi kalau saya punya uang, uang saya dibelikan saham. Ya. Warren Buffett, dia tidak naik mobil Rolls Royce, ya. Tapi dia naik mobil Cadillac yang sudah umurnya 5 tahun. Ya. Dia pakai usianya sudah 5 tahun, mobil Cadillac. Dan yang mengejutkan adalah usianya 90 tahun dia masih nyetir sendiri loh. Tidak punya supir ya. Dia masih nyetir sendiri, umur 90 tahun, mobil Cadillac ya. Saya rasa modal mobil dia tidak lebih dari $50.000 mungkin ya, 700 juta dia udah pakai 50 tahun. Dia bilang, I am not interested in car. Ya betul, karena dia tidak suka dengan mobil. Karena membeli mobil itu penyusutan, depresiasi. Mungkin Warren Buffett melihat future value dari mobil. Kalau dia beli mobil, future value-nya akan menurun terus, penyusutan, depresiasi, dan ujungnya adalah jadi besi tua. Tapi kalau dia punya uang, dia belikan saham, tentu future value-nya akan beda tuh dengan membeli, karena kalau dia beli saham, sahamnya bertumbuh tiap tahun 20% meningkat harganya, jadi beda banyak dengan mobil ya. Terus dia bilang lagi, and my goal is not to make people envious, dan saya tidak mau membuat orang menjadi iri hati ya. Kalau kita pakai mobil mewah, bisa membuat orang lain iri hati. Kalau orang sudah iri hati terhadap seseorang, maunya dia akan berbuat jahat terus terhadap diri kita kalau orang ada yang iri hati kepada kita. Belum kalau kita pakai mobil mewah, di tengah jalan banyak orang susah. Bagaimana kalau kita resiko dirampok? Ya. Jadi dia juga bilang jangan keliru antara cost of living, biaya hidup, dengan standard of living. Jangan keliru antara biaya hidup dengan standar hidup kita. Cost of living itu sebetulnya murah ya, cost of living, makanya jangan dulu. Yang mahal itu gaya hidup ya. Yang saya pakai sehari-hari sekarang itu adalah Volvo tahun 95 Pak. Jadi sudah 25 tahun mobil itu. Dan herannya saya, istri saya, anak-anak saya paling suka pakai mobil itu Pak. Kalau istri saya ke pasar pakai mobil itu, kalau saya ke bank juga pakai mobil itu Pak. Paling favorit karena
pakai mobil jelek itu paling enak Pak, jadi nggak ada beban rasanya. Itu yang paling murah. Mungkin kalau saya jual 15 juta paling sekarang nilainya, tahun 95 paling harganya 15 juta. Yeah. Saya juga punya mobil yang paling mahal, harganya 400 juta. Sebetul mobil itu mobil mahal, harganya 2 miliar orang itu beli, mungkin karena depresiasi, penyusutan, akhirnya harga mobil itu turun dari 2 miliar sampai 400 juta dan dia jual. Saya lihat-lihat interiornya masih bersih seperti mobil baru. Ya udahlah, saya beli satu lah mobil yang Mercy S-Class, saya beli satu. Tapi juga sekarang jarang jalan, apalagi sedang pandemi seperti itu. Jadi mobil saya yang paling mahal 400 juta Pak. Setiap investasi kita harus punya keberanian, courage and conviction, punya keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10% ya. Jadi ini terbalik dengan investasi Nabi Nuh. Ya. Investasi Nabi Nuh itu adalah Nabi Nuh memasukkan semua binatang ke dalam kapalnya. Apa aja dia masukin, binatang apa aja dimasukin. Tapi Warren Buffett bilang kita harus punya keyakinan dan keberanian dan keyakinan untuk berinvestasi 10% dari harta kita di dalam satu saham. Ya. Tentu saja keberanian dan keyakinan itu harus datang dari pengetahuan. Kita tahu apa yang kita beli, sehingga kita tahu perusahaan yang kita beli semua dengan kondisi keuangannya, manajemennya semua, sehingga kita tahu, dan karena kita tahu jadi keberanian dan keyakinan itu muncul. Dan itu juga dibuktikan oleh Warren Buffett. Investasi dia bukan kecil-kecil, satu saham besar-besar ya, di Coca-Cola, di Bank of America, di Apple dan lain-lain. Ya, jadi lebih dari 10% dari kekayaannya dibelikan satu saham. Resiko itu bisa menurun dengan hanya memegang beberapa saham. Ya. Sebetul ini hampir sama, mirip-mirip dengan kata-katanya yang kalau bisa minimal 10%. Kalau bisa dia bilang put all eggs in one basket, ya hampir sama. Jadi sebetulnya hanya beberapa. Ya. Karena membeli saham, beberapa saham itu berarti betul-betul dia tidak sembarangan beli semuanya dengan investasi Nabi Nuh. Semua binatang dimasukin ke kapalnya, semua saham dibeli, tapi dia hanya betul-betul perusahaan yang perusahaan yang bagus, a wonderful company, ya wonderful company, dan harganya juga tidak overprice, harganya wajar, ya harganya tidak mahal, dan itu perusahaan yang sangat bagus sekali, punya bisnis yang bagus dalam jangka panjang sehingga dia membelinya, Pak. Ya. Jika kalkulus dan aljabar itu dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat, maka saya akan jadi loper koran lagi ya, loper koran. Dulu dia waktu kecil jadi loper koran, Pak. Ya. Jadi cari uang, jadi loper koran. Kalau kalkulus itu syarat untuk jadi investor besar, maka dia harus balik lagi jadi loper koran. Memang untuk menjadi seorang investor besar itu tidak dibutuhkan matematika yang tinggi, ya kalkulus. Kalkulus itu mungkin isinya ada integral, diferensial, ya matematika yang rumit gitu loh. Salah satu penyebab saya kuliah di Fakultas Sastra karena saya takut ketemu kalkulus, ya. Karena saya nggak bisa kalkulus, saya nggak bisa integral, diferensial, saya nggak tahu.
Jadi untuk menghindari itu saya masuk kuliah di Fakultas Sastra ya. Dan yang saya ini sebetulnya seorang sastrawan dan yang memwisuda saya juga Sultan Takdir Ali Syahbana. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau adalah pujangga, seorang pujangga dengan novelnya yang terkenal yaitu Layar Terkembang dan Perawan di Sarang Penyamun. Jadi menurut Warren Buffett itu yang dibutuhkan itu sebetulnya hanya hitung-hitungan sederhana. Ya. Misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase dan probabilitas. Ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang yang hebat hanya dibutuhkan hitung-hitungan yang sederhana tadi, bukan yang rumit-rumit. Ya. Yang rumit, matematika yang rumit itu untuk bidang yang lain. Ya. Tapi untuk menjadi seorang yang hebat tidak dibutuhkan matematika yang rumit-rumit seperti integral dan diferensial, itu tidak dibutuhkan. Jadi untuk menjadi seorang investor yang hebat, pendidikan kita sampai SMA aja sebetul cukup karena tidak dibutuhkan matematika yang rumit. Menjadi seorang investor saham itu hanya sangat mudah dan sederhana ya. Tidak harus dia punya CFA atau dia memiliki gelar yang tinggi ya, karena makin dia punya CFA, makin dia pendidikannya tinggi, makin nggak berani beli saham sepertinya. Ini bicara tentang perbedaan antara seorang investor dengan seorang spekulator. Seorang investor itu kata Warren Buffett melihat apa yang perusahaan lakukan, ya. Dia monitor di situ, apa yang perusahaan lakukan. Dia lihat mungkin penjualannya, labanya, memperhatikan perusahaannya. Tetapi seorang spekulator itu melihat harga sahamnya. Begitu Pak, itu perbedaan dari seorang investor dan seorang spekulator yang digambarkan oleh Warren Buffett. Investor melihat kinerja perusahaannya, sedangkan spekulator itu melihat harga sahamnya. Mau kemana. Dengan sadar membeli saham lebih daripada nilai wajarnya, dengan harapan nanti bisa dijual lebih tinggi ya. Ini namanya spekulasi. Seorang spekulator itu dia membeli harga saham yang mahal dengan harapan dia bisa jual lebih mahal lagi. Ya. Beda dengan seorang investor. Seorang investor dia membeli saham yang harganya under value, yang salah harga. Ya, artinya harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Dia membeli perusahaan yang harganya seperti dia membeli Mercy harga Avanza, ya. Itu investor. Tapi kalau dia membeli harga saham yang mahal dengan harapan dia bisa menjual lebih mahal lagi, artinya dia itu spekulator. Jadi ini lagi yang membedakan antara investor dan spekulator menurut Warren Buffett. Kalau kita membeli satu perusahaan dengan nilai pasarnya lebih murah daripada nilai perusahaannya, kita seorang investor. Tapi seorang spekulator itu dia membeli lebih mahal daripada harga wajarnya dan dia dengan harapan bisa jual lebih mahal lagi. Ya lucu juga, ini ada yang Bapak bilang ada teman saya di situ, ada lagi namanya lagi tertera di situ lagi. Beliau kawan saya, tetangga saya, beliau dulu memang penjual kaos kaki di Tanah Abang. Tapi sekarang beliau menjadi seorang investor saham yang hebat ya.
seperti Warren Buffett itu dia tetap membeli barang dagangan atau membeli perusahaan, dia membeli yang quality, yang berkualitas, artinya yang bagus. Tapi ketika harga sahamnya turun, ya ingat, ketika dia harganya turun, bukan ketika harganya naik kita membeli, ketika harganya turun. Ya. Jadi dia selalu ingetin kita membeli yang bukan barang rongsokan, tapi membeli a quality merchandise, ya, membeli barang-barang yang berkualitas, selalu membeli yang berkualitas, harga murah, bukan rongsokan yang murah, apalagi rongsokan yang mahal, ya. Jadi ada rongsokan, barang rongsokan yang mahal, ada rongsokan yang murah, ada barang yang berkualitas tapi murah, itu yang dia cari. Barang yang berkualitas ketika harga sahamnya turun. Demikian, Pak. Ini tentang baseball. Kebetulan saya nggak ngerti permainan baseball, nggak pernah saya main baseball, dan caranya gimana saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, jangan semua bola yang datang dipukul. Iya. Tapi tunggu bola yang artinya bukannya bola, tapi tunggu investasi yang baik, yang aman, ada perusahaan yang bagus, datang dengan harga yang murah, dengan margin of safety, ya. Jadi itu baru dibeli, ya. Jangan semua dibeli aja, tapi yang betul-betul perusahaan yang bagus dengan margin of safety yang besar, yang aman, yang itu yang baru dibeli, Pak, ya. Jadi dia bilang dia bukan nggak ngerti teknologi, tapi dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa perusahaan itu. Betul ya, artinya gitu ya, Pak. Dia tidak bisa memprediksi perusahaan itu 10 tahun yang akan datang, ya. Kalau dia membeli Coca-Cola misalnya, tentu dia bisa 10 tahun yang akan datang tetap sama seperti itu. Jadi kalau dia membeli perusahaan-perusahaan teknologi, dia tidak bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang seperti apa, ya. Dan dia juga pernah berinvestasi di IBM dan dia juga rugi, ya. Jangan kita mengharapkan beli mungkin harga obral yang paling bagus, paling rendah, tapi kalau kita sudah membeli yang menarik saja sudah bisa, dan sales yang sedang-sedang aja bisa memberikan laba yang besar, ya. Jadi kita katanya kalau kita membeli saham itu jangan tunggu sampai yang paling rendah, ya. Kita tunggu sampai paling rendah, ternyata nggak sampai, kita kehilangan kesempatan, ya. Dia bilang kalau sudah harga sahamnya sudah menarik, ya sudah beli aja lah, ya. Dan hasilnya juga akan bagus. Demikian, Pak, ya. Yang terbaik untuk menyebar modal kita ketika turun, Ya. when things are going down, ketika pada turun, ya. Jadi ya betul, Pak. Jadi ketika bulan Maret itu indeks kita turun ke 3.900 ke 4.000 dan saya punya uang dan itu saya beli semuanya sahamnya. Ada saham biasa diperdagangkan 300, tiba-tiba turun ke 142. Pasar yang turun itu adalah peluang emas bagi seorang investor. Dia bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, Pak. Ya. Kalau kita seperti saya biasa membeli Mercy harga Avanza, ya. Udah murah nih, saya beli Mercy seharga Avanza. Kemudian dikasih diskon lagi lebih besar, dia turun lagi harga sahamnya
misalnya menjadi sepeda motor, tentu saya akan menambah lebih banyak, Pak Lukas. Menambah lebih banyak karena saya tidak stres, tapi saya makin semangat untuk membeli karena wah, saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli lebih banyak. Jadi Warren Buffett dan Charlie Munger ini, dia tidak melihat makroekonomi, dia tidak melihat politik, situasi politik, dan dia juga tidak mendengar pandangan-pandangan orang. Ya. Pokoknya kalau dia lihat perusahaan itu bagus dan harganya murah, udah dia beli berdua. Ya. Dia nggak mau lihat makroekonomi, dia tidak mau lihat situasi politik, dan dia juga tidak mau mendengar pandangan-pandangan orang lain. Bisa kompak selama 50 tahun. Kok saya rasa sebelum beli mungkin debat dulu kali berdua nih ya. Cuman kita nggak tahu dong. Masa oke-oke aja kan berdua ini dua-duanya orang hebat, mestinya ketika ingin membeli satu saham tentu dia berdua diskusi dulu. Tentu debat-debatan juga dia berdua. Tapi herannya setelah debat nggak berantem, tapi terus selama 50 tahun bersama-sama. Demikian Pak, jadi mereka berdua ini beli saham betul karena keputusan mereka sendiri melihat yang kinerja perusahaan, hanya melihat kinerja perusahaan, tidak mau lihat makroekonomi, tidak mau lihat situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain. Kita membeli saham yang kita lihat harus kinerja perusahaan itu, kinerja dan nilai perusahaan, jangan dikaitkan dengan makroekonomi, dengan situasi politik maupun pandangan-pandangan orang lain yang bisa menyesatkan. Demikian Pak. Jadi Warren Buffett 25 tahun membeli saham itu bersama-sama dengan Charlie. I have not learned to solve difficult. Jadi dia belum pernah belajar untuk memecahkan masalah, tapi dia belajar untuk menghindari. Ya, dia tidak mau masuk ke dalam masalah, tapi dia ketika ada masalah lebih baik dia menghindar, karena menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah, Pak. Itu yang kita pelajari dari Warren Buffett. Menghindari masalah jauh lebih mudah daripada membereskan masalah. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini. Link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di +65 9079 2393 atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.